Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Irfan Septiawan. Di video ini saya akan membahas mengenai tentang COVID-19, tantangan pemerintah Indonesia dalam mengatasi COVID-19. Isu hangat dan meresahkan yang tengah ada dalam kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini yaitu munculnya sebuah virus corona, virus yang mematikan. WHO resmi menamai virus ini dengan nama COVID-19 yang terdeteksi sekitar akhir tahun 2019 dan menetapkannya sebagai pandemi. Virus corona ini berasal dari Cina, tepatnya di kota Wuhan, Provinsi Hubei. COVID-19 menyerang sistem pernapasan sehingga mengakibatkan sesak napas hingga kematian bagi penderitanya. Terjadinya penyebaran COVID-19 ini diduga adanya keterkaitan aktivitas antara masyarakat yang mengkonsumsi hewan liar, yaitu diduga melalui kelelawar dan ular yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Penyebaran antar manusia, COVID-19 ini menyebar melalui droplet atau partikel air liur dari batuk ataupun bersin mereka yang terinfeksi. Pandemi COVID-19 ini telah menyebar luas di Nusantara, bahkan setiap hari kasusnya semakin meningkat. Berbagai upaya pemerintah telah melakukan dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Agar dapat mereda kasus pandemi COVID-19 ini, tentunya sangat merugikan sebagai aspek baik terhadap aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lainnya. Di mana beberapa upaya pemerintah seperti larangan perjalanan ke luar negeri, menutup akses wisata, mengubah sistem belajar tatap muka di kelas dengan sistem daring atau online. Bahkan pembatasan sementara aktivitas masyarakat pemerintah tentunya harus mempunyai mekanisme yang jelas dan tujuannya agar dapat tercapai dengan baik. Selain itu, harus mempunyai manajemen isu agar publik tidak membingungkan mengenai tidak jelasnya informasi kasus COVID-19 yang masuk dari berbagai media dan menjadi konsumsi masyarakat setiap hari tanpa mencerna terlebih dahulu. Untuk itu, pemerintah perlu adanya kolaborasi dengan berbagai lembaga, baik dalam negeri maupun swasta. Termasuk kolaborasi media di mana sebagai mitra pemberian informasi yang valid dan juga komprehensif terhadap COVID-19. Sebuah pola komunikasi para pemerintah pun harus dapat mempresentasikan bahwa pemerintah tidak panik dalam mengatasi kasus ini dan mempunyai strategi yang baik serta kebijakan yang efektif untuk mengatasi COVID-19 ini. Setidaknya, pemerintah mempunyai tanggapan untuk menjawab berbagai asumsi negatif dari masyarakat kinerja pemerintah dalam mengatasi kasus ini dan tertutupnya beberapa informasi mengenai COVID-19 tersebut. Karena pada dasarnya memang terdapat jenis informasi yang dapat dan tidak dapat dikonsumsi secara publik. Dengan adanya komunikasi antar pemerintah dan masyarakat mengenai COVID-19 ini, diharapkan agar masyarakat dapat lebih waspada dan berhati-hati dalam menghadapi virus ini, serta mengikuti berbagai kebijakan pemerintah untuk mengatasi pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sehingga tidak menutup kemungkinan apabila hal tersebut dilakukan dengan baik, kasus ini akan semakin kurang hingga membaik. Upaya dan langkah pemerintah dalam menghadapi dan menangani pandemi virus ini yaitu dengan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk melakukan social distancing atau physical distancing dan juga melakukan program stay at home yang secara berkelanjutan menjadi tindakan pembelajaran yang secara berkelanjutan menjadi tindakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dilakukan di setiap daerah, terutama di daerah yang dikategorikan sebagai zona merah. Dengan adanya pembatasan tersebut menyebabkan masyarakat tidak bisa dengan bebas melakukan segala kegiatan di luar rumah. Salah satunya yaitu kegiatan bekerja. Beberapa jenis pekerjaan yang dapat menerapkan sistem work from home atau WFH, misalnya pekerja kantor atau swasta maupun instansi pemerintahan. Akan tetapi, tidak semua pekerjaan dapat menerapkan sistem WFH, khususnya untuk pekerja harian dan pekerja sektor informal. Contohnya, seperti pedagang, pekerja atau buruh harian. Sehingga
Hal ini akan berdampak kepada turun pendapatan pekerja harian maupun sektor informal, bahkan sampai dengan memutuskan hubungan kerja atau PHK. Sehingga tingkat pengangguran meningkat dan mengakibatkan golongan masyarakat terlalu tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memiliki upaya seperti melakukan program-program bantuan dan kebijakan bantuan kepada masyarakat di lapisan bawah yang bertujuan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah bantuan sosial secara langsung atau bantuan langsung tunai atau BLT, yaitu mengalokasikan anggaran dengan besaran sebesar 600.000 per bulan selama 3 bulan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 per kartu keluarga. Namun bantuan yang diberikan tersebut dapat membuat masyarakat menjadi ketergantungan terhadap pemerintah selama pandemi ini. Hal tersebut mengakibat munculnya masalah sosial yang baru berdasarkan sudut pandang pekerja sosial. Masyarakat yang menerima bantuan oleh pemerintah menjadi tidak berfungsi secara sosial atau tidak dapat menjalankan keberfungsian sosialnya. Keberfungsian sosial dalam hal ini yaitu kondisi ketika masyarakat mampu melaksanakan peran sosialnya dengan baik sehingga dapat menyelesaikan masalahnya dan memenuhi kebutuhannya. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya kerjasama antar pemerintah dan peran masyarakat secara aktif. Salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah saat ini yaitu dengan meningkatkan skill dan knowledge masyarakat usia produktif. Melalui program Kartu Prakerja dengan harapan masyarakat dapat melakukan aktivitas yang produktif. Mengapa sampai saat ini jumlah pasien yang terkena virus corona di Indonesia cenderung bertambah? Karena tidak terjadi keterbukaan yang mampu mengatasi rasa penasaran masyarakat. Pemerintah perlu melakukan upaya kerjasama dengan baik dengan lembaga swasta maupun masyarakat umum, sehingga kuncinya pada proses komunikasi dan kepercayaan. Memang secara general problematika mengenai virus corona berada pada ranah kesehatan, sehingga orang yang bukan ahlinya tidak memiliki kesempatan untuk berperan aktif mengatasi kasus tersebut. Tetapi jangan lupa, ilmu politik memiliki konsep mempengaruhi dan mengajak. Bagaimana pemerintah mengajak masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat dan mempengaruhi agar masyarakat mau melaksanakan instruksi pemerintah terkait penanganan virus corona, menjadi alternatif solusi guna mempercepat Indonesia terbebas dari virus corona. Bagaimana masyarakat bersedia patuh akan ajakan dan anjuran pemerintah, sedangkan masih terdapat ketidakterbukaan mengenai informasi yang masih banyak dan masih layak diketahui oleh masyarakat umum. Sebagai masyarakat yang beradab, tentu kita perlu merefleksikan fenomena tersebut dengan penuh kebijaksanaan. Bagaimana kesiapan negara kita dalam mengatasi berbagai ancaman yang mengganggu keberlangsungan hidup bangsa. Di atas kekuasaan manusia, masih ada kekuasaan Tuhan. Sejarah mencatat bagaimana dengan mudahnya Tuhan menghilangkan sebuah peradaban manusia yang zolim. Terlalu dini sekaligus jauh menyimpulkan bahwa penyebaran COVID-19 merupakan murka Tuhan. Tetapi dengan fenomena tersebut, kita harus menyadari pentingnya menjadi bangsa yang religius dan beradab. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa yang didorong oleh keinginan luhur, menjadi penegas bahwa Indonesia merupakan negara yang berkeutuhan, maka lazimlah kita untuk berusaha dan berdoa agar Indonesia selalu dilindungi dan terbebas dari berbagai bencana dan bahaya apapun. Demikianlah video ini saya buat. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.